Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2515 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian melihat firman Tuhan ini dari perspektif Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Melihat ada orang lumpuh sejak dari lahir yang selalu diletakkan tiap hari di dekat pintu masuk bait Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Yang pertama, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes melihat orang lumpuh ini timbul apa? Belas kasihan. Amin. Haleluya. Sudah perhatikan ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ada orang-orang yang kita lihat di jalan, orang-orang yang dalam kesusahan, dalam penderitaan. Pertanyaannya, setelah kita melihat orang-orang seperti itu ada di sekitar kita, apakah timbul belas kasihan dalam kehidupan kita atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang ada Yesus dalam dirinya, dia pasti ada kasih. Amin. Ada kasih yang menggerakkan orang itu sehingga dia berbelas kasihan kepada orang yang sedang menderita, orang yang ada dalam kesusahan di sekitar dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Rasul Petrus dan Yohanes, mereka berdua
tergerak hatinya karena apa? Ada belas kasihan. Ketika mereka melihat orang lumpuh ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, mereka membutuhkan kasih dari kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan jadi jawaban buat mereka. Jangan sampai kita masa bodoh, kita egois, kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Dan kita tidak ada belas kasih kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, kalau ada Yesus dalam diri kita, maka Tuhan Yesus akan menggerakkan kita untuk menjadi jawaban bagi orang-orang susah itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bisa membantu mereka secara materi, minimal kita mendoakan mereka. Amin. Siapa tahu di saat kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja melalui kita sehingga mujizat Tuhan terjadi kepada orang itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berbelas kasih kepada orang-orang di sekitar sana. Kita jadi berkat buat mereka. Amin. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka, untuk menjadi berkat buat mereka. Kalau kita tidak memberikan sedekah buat mereka, saudara, minimal kita datang menguatkan mereka, kita mendoakan mereka. Amin. Haleluya. Saudara dan saya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya belas kasihan. Yang kedua, saudara, dari Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, kita belajar, saudara, bagaimana mereka memberitakan Injil kepada orang lumpuh ini. Saudara perhatikan ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Rasul Petrus dan Rasul Yohanes memberitakan Injil kepada orang lumpuh ini. Saya yakin dan percaya, saudara, ketika kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, maka penyertaan Tuhan itu akan nyata kepada kita. Karena janji Tuhan kepada kita di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16, saudara, ayatnya yang ke-17 berkata begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita pergi memberitakan kabar baik, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan menyertai kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan saudara akan melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Amin. Tapi saudara ingat, kalau Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dengan penyertaannya, dengan menyertai dengan mujizat-mujizat. Jangan sombong, saudara. Jangan buka praktek dukun, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen di luar sana ketika dia mendoakan lalu terjadi mujizat, jadi sombong, saudara. Jadi merasa diri hebat, jadi merasa diri, wah saya dipakai Tuhan, dan jadi sombong, saudara. Jadi lupa diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat kita ini hanya alat. Yang pakai kita itu Tuhan. Jadi kalau Tuhan menyertai saudara dengan mujizat, jangan jadi Tuhan, saudara. Jangan sombong, saudara. Tetap ingat, tetap tahu diri. Kita hanya alat, kita hanya hamba. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Rasul Petrus dan Rasul Yohanes
gencar dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah dan Tuhan menyertai mereka. Seandainya Rasul Petrus dan Rasul Yohanes tidak memberitakan Injil, pertanyaannya apakah terjadi mujizat? Saya yakin dan percaya tidak akan terjadi apa-apa. Karena kalau kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan suruh kita pergi dulu memberitakan Injil, baru kuasa Tuhan bekerja. Kalau kebalikan saudara, kuasa terjadi saudara, tanpa ada pemberitaan Injil, nah ini pasti ajarannya ini ajaran setan ini, ajaran sesat ini. Banyak orang tidak sadar karena hanya ingin mengalami kesembuhan, tapi ternyata kesembuhannya itu berasal daripada setan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat terjadi ketika firman Tuhan disampaikan, Injil diberitakan, maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus sebelum mengadakan mujizat, Tuhan Yesus sama memberitakan Injil dulu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang di luar sana ingin mengalami mujizat, tapi ternyata mujizat palsu yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat belakangan ini. Ada di Manado fenomena, ada orang yang bisa mengeluarkan ilmu hitam dari tubuhnya, rambut, paku, beling, dan sebagainya. Tapi ternyata kan palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Alkitab. Mujizat terjadi ketika pemberitaan Injil disampaikan. Saudara, walaupun dia mungkin, ini orang Kristen, Pak Pendeta aman. Tapi saya mau tanya sama saudara, apakah kalau dia sudah Kristen, dia bebas daripada kuasa-kuasa kegelapan? Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak juga orang Kristen yang dipakai iblis, betul? Nah, saudara dan saya harus melihat dari sudut pandang Alkitab. Mujizat Tuhan terjadi ketika firman Tuhan disampaikan. Injil diberitakan, lalu mujizat menyusul, mengikuti orang yang menyampaikan berita Injil itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, mereka memberitakan Injil dulu, baru terjadi mujizat. Amin. Saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, dengar ini baik-baik. Saudara harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bukan hanya omon-omon, saya juga keluar memberitakan Injil, saudara. Saya mengajak majelis, dan saya rindu saudara semua jemaat terlibat. Amin. Saudara, kita buat ada laporan-laporan terus, ada foto dan sebagainya untuk menjadi apa? Untuk menjadi penyemangat bagi yang lain untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menuai jiwa-jiwa, tempat di mana saudara melayani, memenangkan jiwa-jiwa, saudara-saudara harus memberitakan Injil. Saudara sebagai pemimpin, sebagai gembala, jangan hanya omon-omon, saudara. Jangan hanya perintah-perintah tapi tidak melakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus memberi contoh kepada jemaat saudara. Baru jemaat saudara melakukan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai pemimpin gereja harus melakukan perintah Tuhan, amanat agung Tuhan, yaitu pergi beritakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara pergi memberitakan Injil, saudara menjadi orang sakti, saudara. Haleluya. Karena apa, saudara? Penyertaan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan menyertai saudara. Tapi kalau saudara, Tuhan izinkan terjadi mujizat dalam pelayanan, saudara tetap rendah hati, tetap tahu diri, tetap tahu bahwa kita hanya hamba, kita hanya alat. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, mereka mentransfer iman kepada orang lumpuh ini. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu.
Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mentransfer iman kepada orang lumpuh ini. Saudara dengar ini baik-baik. Sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, saudara harus mentransfer iman kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saudara gembalakan, untuk saudara layani. Ajarkan mereka untuk percaya kepada Tuhan. Ajarkan mereka hanya bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan saudara, ketika saudara mendoakan orang sakit, saudara harus mentransfer iman kepada orang sakit itu, bahwa mujizat pasti terjadi dalam kehidupannya. Amin. Jangan sampai saudara mendoakan, saudara sendiri ragu, mujizat terjadi nggak sama orang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mentransfer iman kepada orang yang kita layani. Memang betul mungkin sangat sulit, saudara. Memang betul, saudara, mungkin pengharapannya tinggal 10% untuk dia bisa hidup, bisa sembuh. Tapi kita harus mentransfer iman, harus meyakinkan orang yang kita layani itu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sehingga orang itu imannya tumbuh. Oh, haleluya. Jangan justru kita tidak yakin pada perkataan kita, tidak yakin pada doa-doa kita. Saudara dan saya harus mentransfer iman kepada orang-orang yang kita layani. Amin. Sehingga iman mereka berakar kuat. Sehingga iman mereka terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Amin. Jangan saudara yang dikasihi Tuhan melemahkan iman, apalagi kita hamba Tuhan, tapi sudut pandang kita selalu pesimis. Saudara dan saya ini hamba Tuhan loh. Kita harus menguatkan orang-orang yang kita layani dengan iman kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Yohanes, mereka meneguhkan, menguatkan, mentransfer iman dari seorang yang terlahir lumpuh. Bagi sudut pandang orang, bagi dokter ini mustahil karena lumpuhnya sudah sejak bayi. Tapi saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ada mujizat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita sebagai hamba Tuhan, kita harus punya belas kasihan. Yang kedua, kita sebagai hamba Tuhan harus gencar memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena di saat kita memberitakan kabar baik, mujizat Tuhan mengikuti kita. Yang ketiga, kita belajar sebagai hamba Tuhan, kita harus mentransfer iman kepada orang yang kita layani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat.
Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.